Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 3 SDL Kapa. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pertama pada kelas 3 tentang belajar surah An-Nasr. Baik, apakah kamu sudah bisa membaca huruf hijaiyah dalam Al-Quran? Jika sudah, tentu kamu sudah bisa membaca surah An-Nasr. Surah An-Nasr termasuk ke dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Setiap muslim harus bisa membaca dan menghafalnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami kalimat-kalimat dalam Quran surat An-Nasr dengan benar. Berikut kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, dan sekaligus peta konsep materi kita PAI pelajaran 1, yaitu tentang belajar surah An-Nasr. Baik, sebelum kita mulai, apakah anak bapak semua dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Baik, kita lanjutkan. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam terdiri dari 114 surah. Ada surah yang pendek dan ada pula surah yang panjang. Salah satu surah pendek diantaranya adalah surah An-Nasr yang akan kamu pelajari berikut. Sebagai muslim yang baik, kamu harus berusaha membaca dan menghafalkannya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk belajar membaca Al-Quran serta mampu menghafalkannya. Kemudian, sebelum mempelajari pelajaran surah An-Nasr, cobalah lakukan kegiatan berikut bersama-sama teman. Yang pertama, siapkanlah buku juz amma yang biasa kamu bawa, atau kalau di rumah siapkan juz ammanya ya. Kita akan belajarnya lagi posisi online atau daring dalam jaringan. Bukalah surah An-Nasr lalu baca secara masing-masing. Yang ketiga, perhatikan bacaan temanmu kalau lagi bersama temannya. Kalau sendiri ya, disimak oleh pembimbingnya ataupun orang tuanya. Yang kita pelajari hari ini adalah bagian A, surah An-Nasr, surah yang ke-110. Diingat ya, surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi surah ini turun ketika Nabi Muhammad sudah melakukan hijrah ke kota Madinah. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Sebelum membaca surah An-Nasr surah ke-110 berikut, dengarkanlah bacaan gurumu terlebih dahulu dengan seksama. Baik, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik, kita ulang nak ya. Di situ ada mad wajib, jadi harus bacanya panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa dibaca ja? Karena di akhir kalimat. Jadi mad iwad, dia dibaca ja bukan jannah ya. Kemudian ayat yang ketiga. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sama, termasuk mad iwad ba-nya, jadi tidak dibaca ban tapi ba. Tanwinnya hilang. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Jadi singkatnya adalah Allah itu Maha memberi pertolongan dan Maha Penerima Taubat. Jadi kalau kita selesai atau telah melakukan kesalahan, kita harus yakinkan dalam diri kita untuk melakukan taubat. Baik, cukup sekian dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita hanya mempelajari bagian A dulu. Kemudian minggu depan kita pelajari bagian B atau C. Baik, demikian pelajaran kita ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.